Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau kasih hands on dari Galaxy Note 20 Ultra yang baru aja kebenaran dapat dipinjemin. Ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya Galaxy Note 20 Ultra ya, tanpa mikrofon tambahan eksternal dan bener-bener pakai kamera selfie-nya. Hasilnya kayak gini. Langsung aja kita lihat apa aja kelebihannya. This is Tera Gadget Review. Nah, ini jadi boxnya seperti ini, Galaxy Note 20 Ultra-nya. Ini jadi kebetulan nggak bener-bener baru ya. Ini udah di unboxing dari ngambil pas di Samsungnya kan dipaksa harus buka. Ini versi yang udah ini versi yang Ultra ya, Note 20 Ultra yang Mystic Bronze, ROM-nya 256, RAM-nya 8GB. Ini udah resmi Indonesia, kode serinya tuh SMN985F dual SIM. Dual SIM-nya hybrid seperti biasa. Boxnya ya tipikal Samsung gitu. Berkali-kali gue bilang udus begini doang unboxing experience-nya. Ini kita buka isinya apa aja. Langsung ada handphonenya. Ini jadi udah gue nyalain, nggak apa-apa, gue pisahin dulu. Sudah kalian isinya ini. Nah, ini yang menurut gue agak mengagetkan nih. Mengagetkan bukan berarti bagus kali ya. Ini kan ada pin ejector seperti biasa, SIM card. Apa buat ejectornya? Terus di sini nih yang gue bilang kaget. Gila guys, nggak dikasih casing, cuma ada buku manual. Biasa dalam sini minimal ada casing jeli-jeli atau soft case. Bener-bener cuma dikasih kertas manual doang, petunjuk penggunaan. Agak-agak sadis sih buat harga yang udah sampai 18 juta gitu, nggak ada dikasih sama sekali ininya, casing bawaannya gitu minimal. Ini terus tulisan Samsung aja. Terus di dalamnya ini jadi ada charger. Chargernya ini yang wattnya harusnya sih yang 25 watt ya. Ini jadi charger ya, betul 25 watt. Tulisnya di situ 25 watt. Terus di sini dapat apa ya ini? Kosong, nggak ada apa-apa. Cuma ganjelan doang. Coba kita lihat ada apa nggak ini. Ya, kosong, nggak ada apa-apa. Terus di sini ada headset yang udah Type C tentunya. Ini headsetnya AKG, udah Type C, AKG, udah braided ya kabelnya, jadi udah pasti kualitasnya lumayan lah. Udah AKG, terus braided, enak, nggak bisa kusut. Sama terakhir kabel chargernya yang C2C. Ini karena udah 25 watt, udah power delivery, jadi kabel chargernya udah C2C. Aduh, bentar, kabelnya susah. Ya betul, C2C gitu guys. Jadi itu aja isinya. Sekarang gua langsung ke handphonenya. Ini kita pinggirin. Jadi ini handphonenya seperti ini, Note 20 Ultra. Beratnya cukup oke sih menurut gua kaget sih. Ini layarnya udah gede banget, 6,9 inch, tapi beratnya di luar perkiraan gua. Gua kira bakalan berat banget sih. Ini ternyata enggak juga ya. Ini di sini juga di atasnya kameranya juga bulat, masih yang Infinity O. Kalian lihat di sini. Ini juga udah dipasang anti gores bawaannya, tapi bukan tempered ya, anti gores biasa. Terus pinggirnya curve juga. Ini warna yang gue pakai Mystic Bronze di sini karena warna barunya. Terus yang paling mengagetkan ini kamera bumpnya. Kamera bumpnya sih lumayan ekstrim sih tebalnya nih, kalian kelihatan nggak tuh? Tebelnya lumayan banget nih. Kalau ditaruh ini udah pasti ngejeblok. Ini udah pasti harus dipakein casing kamera bumpnya. Kita buka deh belakangnya sekalian. Nah, ini jadi di sini bahan belakangnya enak ya. Dia punya kacanya kayak kaca burem gitu, kayak frost glass. Jadi nggak ada fingerprint yang nempel. Ini bagus banget sih dibikin kayak gini sama Samsung. Terus di sini ada ke emboss tulisan Samsungnya. Teksturnya berasa nih, kayak emboss gitu. Sama ada nomor emailnya gitu-gitu di bawah. Terus di bagian bawahnya sendiri ini ada S Pen-nya sekarang yang ada di sebelah kiri jadinya. Terus ini speaker tentunya, dan ini buat ngecasnya. Ini kayaknya mikrofon. Terus di bagian atas juga ini kayak mikrofon juga. Di sini untuk slot SIM card-nya yang sudah support micro SD atau dual SIM ya. Jadi dia hybrid seperti biasa. Untuk tombol volume powernya di sini, terus dengan volume up volume down juga dua-duanya di sisi kanan. Jadi terbalik kalau dibandingin seri Note sebelumnya, ini posisi
S Pen-nya pindah ke kiri. Tetap sama, S Pen-nya enak pencetnya. Jadi tentu aja yang paling beda dari si seri S20 tentunya kemarin ya, itu displaynya di sini 120 Hz-nya dia bilangnya udah adaptif. Kalian lihat adaptif ini dimana fiturnya bisa lebih hemat baterai. Kalau di fitur yang super 120 Hz layarnya kayak di home screen atau di Google Chrome itu dia akan 120 Hz, tapi kalau lagi ngebuka YouTube dia balik ke 60 Hz. Itu jadinya efeknya lebih hemat baterai, karena keluhannya kemarin di S20 Ultra atau S20 Plus itu baterainya parah. Apalagi ini masih sama-sama seri Exynos. Exynosnya pun di sini sama 990, beda bukan Snapdragon. Kalau yang versi di Amerika dan Korea dapetnya kan Snapdragon. Di sini dapetnya Exynos. Terus softwarenya di sini udah One UI 2.5. Ini artinya udah support yang full gesture kayak ala-ala Android 11, tapi bisa di third party launcher. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Di S20 Ultra atau S20 Plus mungkin sebentar lagi akan keluar. Untuk memorinya 256 bisa di extend, gue bilang sih udah cukup aja ya, sama dengan 512 nggak begitu beda. Ini kan karena bisa tambah micro SD eksternal, jadi cukup lah ambil 256 aja. Terus kita paling mau cobain ini ya, buat buka YouTube deh. Speakernya kita sih kenceng banget sih. Ini jadi pakai 4K, wow, gila, gambarnya sih tajam banget. Lumayan rada kaget sih begitu dinyalain. Speakernya juga kenceng banget. Nanti gue langsung coba kasih lihat kalian aja. Ini mungkin fitur barunya aja kali ya. Ini si S Pen ini di fitur yang sekarang jadinya makin sensitivity-nya makin bagus ya. Ini jadi 9 millisecond. Ini kalau buat nulis-nulis itu makin enak. Jadi dia hampir bener-bener berasa kayak pensil beneran ya. Udah kayak nggak ada touch delay-nya. Ini menurut gue satu fitur yang memuaskan banget, karena udah pasti orang beli Note ini kan pengen S Pen-nya, dan di sini S Pen-nya udah improve banget. Jadi udah layar 120 Hz, terus juga dia punya touch responsifnya itu udah sama si iPad Pro, jadi udah makin enak nulisnya. Jadi ada fitur baru tuh kayak gini, dimana kalian sambil nulis bisa kasih suara, ntar dia highlightnya pas posisinya misalnya kayak gini. Lagi, nggak mau pencet, sorry. Lagi coba Note 20 Ultra. Nah, ini kita stop, di play hasilnya, play. Nah, dia highlightnya pas posisinya misalnya gini. Highlightnya keluar lagi. Nggak mau pencet, sorry. Lagi coba Note. Jadi kalian bisa langsung lihat misalnya posisi lagi ngomongnya di mana, bisa langsung cari kata-katanya. Terus yang baru lagi di handphone ini tentu aja dia di kameranya. Ini kameranya sih dahsyat sih gedenya. Di sini jadi ada fungsi yang baru, dia ada laser autofocus, karena masalah di S20 Ultra kemarin itu kan orang pada bilang autofokusnya susah, agak lambat. Nah, di sini dibikin laser autofocus buat menahan lebih bagus lagi. Terus konfigurasi dia punya lensa utama juga sekarang berubah. Jadi 108 megapiksel. Terus yang di sini yang untuk ultra wide-nya tetap 12 megapiksel, dan yang terakhir periscope lens-nya ini dia jadinya tetap sama 12 megapiksel, tapi dia hybrid zoom-nya 50 kali. Beda sama kemarin kalau yang si S20 Ultra bisa 100 kali, di sini 50 kali aja. Itu juga udah cukup banget sih ini. Nah, kurang lebih kita akan cobain hasilnya tuh kayak gini. Kita tes buat autofocusnya. Kelihatan nggak? Kayak gitu, langsung pindah cepet banget fokusnya, pindah ke tangan tuh. Hangnya burem. Langsung fokusnya pindah ke tangan. Jadi buat isu autofocus di sini udah perfect, nggak ada masalah. Sekarang kita tes ke hasil fotonya. Ini buat hasil foto biasa. Coba kamera biasa. Terus ini untuk yang zoom 5 kali. Ini untuk ultra wide. Ini 50 kali ya, nih kayak gini hasilnya. Ntar mungkin kalian bisa lihat hasilnya di beberapa foto. Mudah-mudahan ada kesempatan nyobain di luar. Terus paling gue coba kasih lihat video recordingnya, yang menurut gue fitur baru paling kerennya. Ini jadi dimana kalian bisa merubah-rubah posisi suara di mikrofon. Jadi kalau pilih di Pro Video di sini ngerekamnya kalian bisa sampai 8K terus jadi 24 fps. Itu kualitasnya ini udah kualitas sinematik, udah kayak film. Terus kalian bisa dapetin suara mikrofonnya dipindah-pindah.
Ini akan gue coba. Nah, ini kalian bisa lihat udah bisa front, omni, rear, atau bahkan bisa pakai bluetooth. Jadi Galaxy Buds bisa dijadikan sebagai mikrofon eksternal. Ini kayak gini hasilnya. Ini hasil perekamannya 8K pakai standar suara semua. Saya nyalain. Terus ini gua coba ganti. Ini pakai mikrofon depan, suaranya kayak begini. Kalau misalnya pakai mikrofon belakang, suaranya jadi kayak gini, kedengeran nggak ada perubahannya. Terus dia ada fitur tambahan lagi, dimana kita bisa jadiin ini wireless DeX ya. Itu kalian tinggal pilih DeX mode di sini. Kalau ada TV yang udah support Miracast atau wireless, ini jadi mouse trackpadnya. Jadi TV itu jadi desktop, jadi kayak komputer setir di TV, tapi mouse trackpadnya kita di handphone. Jadi otaknya pakai handphone, layarnya di TV, dan itu tanpa kabel. Itu sih keren banget. Jadi kalian bisa gampang lah mau nge-share video kalau lagi ke rumah teman apa ke rumah orang yang lagi ada TV gede, tinggal kalian kasih. Itu bagus banget menurut gua fiturnya. Jadi ini kira-kira hasil Antutu benchmarknya dapat angka segini, 511 ribuan. Ini kalau dilihat dari posisi rankingnya, ini sama persis dengan yang si Note 20 kemarin, karena sama-sama kirin lagi. Ini sama-sama pakai Exynos 990, dan harusnya kalau yang versi luar tuh dapat Snapdragon 865 Plus, itu ada improvement, tapi di sini nggak beda. Jadi sangat disayangkan masih pakainya si Exynos yang benchmarknya sama. Tapi walaupun demikian, emang powerfulnya sih masih overkill banget ya kekuatan prosesor ini. Ini terbukti dari tadi Antutu benchmarknya cepet banget hasilnya, semuanya smooth, ini nggak ada masalah. Terus juga karena kalau yang kita kan pakai yang si pakai Exynos itu karena memang belum support 5G ya kan, nggak perlu juga dipakai Snapdragon yang 5G, alasan Samsung begitu buat menekan harga. Jadi harusnya sih harga lebih murah rilis di Indonesia, katanya seperti itu. Paling kesimpulannya apa kali ya, ini handphone memang bener-bener menawarkan sesuatu yang kurang dari si S20 Plus. Kalau kemarin S20 Plus itu memang yang Ultra, itu S20 Ultra baterainya lebih gede 5000, tapi di sini baterai cuma 4500, tapi layarnya udah adaptif. Jadi di sini gua jamin baterainya harusnya sih kalau nggak imbang bahkan mungkin bisa lebih kuat. Dan juga ini build quality-nya gila sih, ini enak banget pegangnya, belakangnya ini mewah banget, feel-nya ini kerasa mewah sekali. Terus juga dia punya kamera kan ya udah dibenerin, laser autofocusnya udah oke, jadi cepat juga. Terus yang paling penting kalau kalian emang ngincar yang seri Note, udah pasti harus pakai S Pen-nya. Jadi S Pen-nya di sini masih banyak banget fitur-fiturnya, cuma gue belum sempat pelajari satu persatu karena ini memang ya ini dapat dipinjemin doang sebentar dong gue bisa pegang. Yang penting mau kasih lihat ke kalian, sharing aja sedikit kelebihan dan kekurangannya. Terus ya gitu aja kali dulu ya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Mau tanya-tanya di bawah, ntar akan gue coba jawab semampu gue. Gitu aja dulu. Gue Agus di Setara Gadget Review. See you next time.